Sebelumnya, saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Radiasi Elektromagnetik dalam pelajaran Fisika Elektromagnetik dengan bimbingan Pak Berkat Panjaitan SSI MPD. Dan saya sebagai penyaji yaitu Royan Pernata akan memulai saja mempresentasikan hasil makalah yang telah saya kerjakan. Oke. Di sini makalah yang sudah saya kerjakan berjudul Radiasi Elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik sendiri adalah ada beberapa. Yang pertama itu pengertian radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium energi. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang, wavelength atau frekuensi, dan amplitudo atau bisa disebut juga amplitude. Kecepatan amplitudo adalah tinggi gelombang, sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak frekuensi. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam satu satuan waktu. Selanjutnya kita lanjut. Frekuensi tergantung dari kecepatan merambatnya gelombang. Karena kecepatan energi elektromagnetik adalah konstan atau kecepatan cahaya. Panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik. Semakin panjang suatu gelombang, semakin rendah frekuensinya. Dan semakin pendek suatu gelombang, semakin tinggi frekuensinya. Ini adalah contoh dari frekuensi kecepatan merambatnya gelombang. Nah, bisa ditengok ya teman-temanku. Selanjutnya yaitu hipotesis Maxwell tentang gelombang elektromagnetik. Keberadaan gelombang elektromagnetik didasarkan pada hipotesis Maxwell atau James Clerk Maxwell dengan mengacu pada 3 fakta relasi antara listrik dan magnet sudah ditemukan. Untuk percobaan pertama itu Oersted yang berhasil membuktikan arus listrik dalam konduktor menghasilkan medan magnet di sekitarnya, atau jarum kompas menyimpang bila didekatkan pada lewat yang dialiri arus listrik. Ya, selanjutnya percobaan Freddy yang berhasil membuktikan tentang konduktor yang menghasilkan GGL atau induksi pada kedua ujungnya bila memotong medan magnet. Selanjutnya percobaan Faraday yang menunjukkan perubahan flux magnetik pada kumparan menghasilkan arus induksi dalam kumparan tersebut. Berdasarkan pada penemuan Faraday, itu perubahan flux magnetik dapat menimbulkan medan listrik dan harus pergeseran sudah dihipotesiskan Maxwell sebelumnya. Maka Maxwell mengajukan suatu hipotesa baru. Jika perubahan flux magnet dapat menimbulkan medan listrik, maka perubahan flux listrik juga harus dapat menimbulkan medan magnet. Hipotesa ini dikenal dengan sifat simetri medan listrik dengan medan magnet. Dan James Clerk Maxwell berhasil menghitung kecepatan rambat gelombang elektromagnetik. Kecepatan rambat gelombang elektromagnetik bergantung pada dua besaran, yaitu permitivitas listrik dan permeabilitas magnet. Dari suatu medium yang dilalui, dari hasil perhitungan sistematis, Maxwell menemukan kecepatan rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa, yaitu C, yang memenuhi persamaan berikut dengan 8,85 kali adalah permitivitas listrik di ruang hampa dan 4 kali adalah permeabilitas magnet di ruang hampa. Jika kedua nilai tersebut disubstitusikan ke rumus, akan diperoleh nilai
C sama dengan 299,863.38 dan 5. Misalnya C sama dengan atau disingkatnya C sama dengan 3 kali. Kita lanjut yang sifat-sifat gelombang elektromagnetik. 1. Perubahan medan listrik dan medan magnetik terjadi pada saat bersamaan, sehingga kedua medan memiliki harga maksimum dan minimum pada saat yang sama dan pada tempat yang sama. Kedua, arah medan listrik dan medan magnetik saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Untuk yang ketiga, dari ciri nomor 2 diperoleh bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. 4. Seperti halnya gelombang pada umumnya, gelombang elektromagnetik mengalami peristiwa pemantulan atau refleksi atau pembiasan, refraksi, perpaduan dan interferensi, dan lenturan atau hamburan difraksi. Untuk yang kelima, cepat rambat gelombang elektromagnetik hanya bergantung pada sifat-sifat listrik dan magnetik medium yang ditempuhnya. Untuk yang keenam, dapat merambat dalam ruang hampa atau tidak membutuhkan medium dalam merambatnya. 7. Dalam ruang hampa kecepatan 3 kali 108 milisecond. 8. Tidak dipengaruhi medan magnetik dan listrik karena gelombang elektromagnetik tidak bermuatan listrik. Dapat mempengaruhi plat film. Untuk selanjutnya yaitu spektrum elektromagnetik. Spektrum adalah sebuah kata lain yang berarti hantu atau bisa disebut juga oleh Isaac Newton pada tahun 1671 untuk menjelaskan bayangan sinar yang dibentuk oleh prisma menyerupai pelangi yang berwarna seperti lagu anak TK, yaitu pelangi-pelangi yang berwarna-warni seperti lagu anak TK yang dinamakan spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik sendiri atas 7 macam gelombang yang dibedakan berdasarkan frekuensi serta panjang gelombang, tetapi cepat rambat di ruang hampa adalah sama, yaitu C sama dengan 3 kali 108 milisecond. Oke, kita lanjut ya. Inilah gambar ada radio televisi, gelombang MKR, inframerah, cahaya tampak, satu lagi ultraviolet, sinar S, dan sinar gamma. Untuk lebih jelasnya bisa dicari di sosial media. Kita lanjut, hubungan antara frekuensi atau F panjang gelombang dan kecepatan elektromagnetik yaitu C memenuhi persamaan berikut. C sama dengan F dalam ruangan hampa, nilai C adalah tetap. Sedangkan nilai F bergantung nilai. Jika kecil maka F besar, atau sebaliknya, jika F kecil maka C besar. Gelombang 1, gelombang radiasi. Gelombang radio dikelompokkan menurut panjang gelombang atau frekuensinya. Jika panjang gelombang tinggi, maka pasti frekuensinya rendah, atau sebaliknya. Frekuensi gelombang radio mulai dari 30 Hz ke atas dan dikelompokkan berdasarkan lembar frekuensinya. Selanjutnya yaitu proses gelombang radio. Gelombang radio sendiri dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena pula. Yang ketiga, penemu gelombang radio.
Orang yang pertama memberi petunjuk tentang kemungkinan adanya gelombang lain yang lebih panjang daripada gelombang inframerah adalah James Clerk Maxwell, ahli fisika dari Skotlandia. Pada tahun 1864, ia menerbitkan beberapa makalah yang membahas tentang sifat cahaya dan menunjukkan secara teori bahwa sifat tersebut merupakan suatu gerakan gelombang magnet dari gelombang listrik. Maxwell berpendapat bahwa gelombang-gelombang tersebut dapat meluas jauh di luar gelombang inframerah. Ia juga mengemukakan bahwa muatan listrik yang bergetar dalam menimbulkan gelombang seperti tersebut seperti 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 di atas, dan gelombang itu berjalan melintasi angkasa dengan kecepatan cahaya lebih dari 300.000 km per detik. Untuk selanjutnya, gelombang televisi. Gelombang televisi sendiri lebih tinggi frekuensinya dari gelombang radio FM. Sebagaimana gelombang radio FM adalah gelombang televisi membawa informasi, gambar, dan suara. Gelombang televisi merambat pada frekuensi 100.000 horsepower sampai 100 juta horsepower. Sementara gelombang audio merambat pada frekuensi 20 horsepower sampai 20.000 horsepower. Pada siaran televisi, gelombang audio dan video tidak ditransmisikan langsung, melainkan ditumpangkan pada gelombang televisi yang akan merambat melalui ruang angkasa. Kita lanjut, yaitu sinar tampak atau cahaya tampak. Cahaya tampak sebagai radiasi elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita. Dapat didefinisikan sebagai bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang tampak nirvariasi tergantung warna, mulai dari panjang gelombang kira-kira 4 kali 10 sampai 7 meter untuk cahaya violet, warna ungu sampai 7 kali 10 sampai 7 meter. Untuk cahaya merah, kegunaan cahaya salah satunya adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dalam kedokteran. Selanjutnya, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet sendiri mempunyai frekuensi dalam 1015 horsepower sampai 1016 horsepower, atau dalam daerah panjang gelombang sampai 10 sampai 8 mili dan 10 sampai 7 mili. Gelombang ini dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Lapisan ozon yang ada dalam lapisan atas atmosfer lah yang berfungsi menyerap sinar ultraviolet dan meneruskan sinar ultraviolet yang tidak membahayakan kehidupan makhluk hidup bumi. Selanjutnya, sinar gamma. Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10 horsepower sampai 10 Hz, atau panjang gelombang antara 10 cm sampai 10 cm. Daya tembus paling besar yang menyebabkan efek yang serius jika diserap oleh jaringan tubuh. Mempunyai efek yang sangat serius jika diserap oleh tubuh manusia normal. Untuk bahaya radiasi elektromagnetik sendiri, paparan radiasi ultraviolet B yang berlebih terhadap manusia, hewan, tanaman, dan bahan-bahan bangunan dapat menimbulkan dampak negatif pada manusia. Radiasi UVB berlebih dapat menimbulkan penyakit kanker kulit,
katarak mata, serta mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi. Selain itu, meningkatkan radiasi gelombang pendek UVB juga dapat memicu reaksi kimiawi di atmosfer bagian bawah yang menghasilkan asap beracun, terjadi hujan asam, serta meningkatkan gangguan saluran pernapasan. Oke, sekian dari makalah yang sudah saya presentasikan. Makasih.